dilayani oleh Bapak Pendeta Bapak Pastor Amir Aritonang. Biarlah tema yang dibawakan pelayanannya lebih sukses dipakai Tuhan Yesus. Artinya dukungan positif dari orang-orang sekitar Paulus atau Silas sehingga pelayanannya lebih sukses dipakai Tuhan Yesus, seperti kita juga semua di sini. Amin. Biar tema ini yang akan disampaikan oleh hambanya menjadi kekuatan gereja Tuhan di tempat ini. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami hadir di tempat ini karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Hanya satu nama Yesus Kristus yang kami agungkan, yang kami tinggikan dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan, Engkau tibakan dengan selamat sehingga dapat bersekutu bersama kami di tempat ini, memuji Engkau, melayani Engkau, bahkan menyembah Engkau ya Bapa. Itu adalah tugas kami semua Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami yakin dan percaya hadirat Tuhan nyata di tempat ini, memenuhi ruangan ini, yang mengikuti ibadah online juga ya Bapa. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami ada di akhir bulan November ini. Dan kami terus setia untuk menyambut akan kelahiran Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu hari demi hari Tuhan, itu yang Kau limpahkan untuk kami. Ku ada sebagaimana Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini pribadi kami karena ada karena kasih anugerah-Mu. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku dan kami hidup dalam segala kelimpahan. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar karena besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah. Semakin
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan dengan lembut, besar anugerah. Hayati pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di penghujung tahun ada besar anugerah Tuhan untuk kita semua. Kita bisa melewati 2025 karena anugerah Tuhan. Perbaiki pelayanan kami Tuhan, perbaiki pribadi kami, perbaiki keluarga kami karena anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Jemaat saya dan bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Siapkan pikiranmu untuk menyembah Yesus. Karena ada anugerah Tuhan yang besar untuk kita semua. Thanks the Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu. Layakan penyembahan kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati untuk menyembah Engkau. Lawatan Tuhan hadir untuk kami. Jesus, Jesus. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Dengan iman-Mu, dengan iman-Mu katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sembah Yesus, sembah Dia karena besar anugerah Tuhan. Thanks the Lord. Haleluya, haleluya. Kami ada karena kebaikan-Mu, kami ada karena besar anugerah-Mu. Yesus, lindungi kami, jaga kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Oh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus yang Raja Maha Kuasa. Hanya Yesus yang layak kami sembah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu. Rawat kami Tuhan dari bangku terdepan sampai yang terbelakang Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu di dalam hidup kami. Yesus, dalam pelayanan kami. Yesus, tambahkan hikmat-Mu, tambahkan pengertian
Tuhanmu Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus, haleluya. Engkau jawaban kami. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Benar Tuhan, Kaulah segalanya untuk kami. Mari angkat kedua tanganmu, dengan ucapan syukur kita mengatakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we see how great is our God. Now we see how great is our God. Now we see how great is our God. Suara kemuliaan untuk Tuhan kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Kami berkumpul untuk memuji menyembah-Mu. Memang bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, di dalam nama Yesus Kristus, inilah kami ya Bapa, untuk siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikan senyum kiri kananmu, berikan salam, kita tos kiri kanan kita, katakan besar anugerah Tuhan dalam hidup kita nyata. Kuasa Tuhan hadir untuk kita semua, amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, nama-Mu semesta bersuka, senada dengan surga. Amin. Kita percaya lagu-lagu yang kita naikkan pada kesempatan hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya
kembali melawat setiap hati kita. Rohmu membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Kami datang tempat ini untuk memuji Engkau Tuhan. Selamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, yuk kita tepuk tangan untuk Yesus kita. Haleluya Tuhan, Kau dahsyat untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Yuk sama-sama katakan. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Tuhan, di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah suci nama-Mu, semesta bersudah bersama dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Oh, 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 sama-sama katakan, senada dengan surga. Haleluya. Kita mau senada dengan surga dengan puji-pujian kita, amin. Kalau kita mau senada dengan surga, kita percaya kita semua diberkati di tempat ini. Katakan pujian ini, aku diberkati, kita semua diberkati. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasan-Mu untuk segalanya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan amin. Sebab alasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasan untuk menyediakan, aku diberkati,
aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi tepuk tangan untuk Yesus kita. Kita sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu yang layak untuk Kau berkati dan Kau limpahi dalam sepanjang hidup kami. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasan Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi karena alasan untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita semua umat-umat yang diberkati Tuhan, amin. Katakan kurang kencang sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk dilawat firman Tuhan. Selamat datang Pastor Emir bersama istri dan anak-anaknya. Siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Lagu ini sangat cocok dengan tema. Ya, artinya ada mahkota kehidupan kalau kita terus melayani Tuhan, amin. Ada mahkota Tuhan yang bisa Tuhan kasihkan di dalam kita melayani, mengasihi Tuhan dan mengiringi Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dijamakan firman Tuhan. Tak pernah aku sesal mengiringi Yesus sepanjang hidup kami. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tak pernah Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih. Lihat pujian yang dari awal. Tak akan pernah ku sesali, Amin. mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani,
dirimu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat menang. Biar musik untuk memuji Tuhan. Saya akan bangkit berdiri untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar terus memuji Tuhan. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa kepada Yesus sebelum kita dilawat firman Tuhan. Tuhan, kami perlu mahkota kehidupan itu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Kami tahu banyak rintangan di depan kami, banyak badai, banyak cobaan. Tapi kami mau Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami ingin berlomba-lomba untuk mencapai mahkota kehidupan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami terus untuk dipakai oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Biar pujian ini menjadi doa kami. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, Kami mau tetap setia Tuhan untuk melayani-Mu. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat terus katakan pujian ini, melayani, mengasihi-Mu. Ini kami Tuhan. Buka hati kita, buka hati-Mu. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Akan kota kehidupan. Ini kami Bapa, ini hati kami, ini jiwa kami, ini roh kami, tubuh kami Tuhan. Kami rindu ada mahkota kehidupan yang Kau berikan ya Bapa. Haleluya. Ada harga yang harus kami bayar, ada harga yang harus kami bayar Tuhan, yaitu kami mau setia kepada-Mu Yesus. Siap untuk melakukan firman-Mu. Pulihkan kami, lawan kami dengan
bayar. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap. Berapapun harga yang harus ku bayar, katakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan. Sekali lagi dengan imanmu, berapapun harga yang harus ku bayar. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan Dengan mulutmu katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu tak pernah ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. kami mau dilawakan firman-Mu Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan pernah ku pegang teguh. Sekali lagi, Ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Benar ya Tuhan, inilah menjadi komitmen kami, bagaimana kami hidup, bagaimana kami mengasihi Tuhan, bagaimana kami melayani Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, sampai pada waktunya kami mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih, kami sudah mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami akan dan percaya Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Damai sejahtera sukacitamu ada bagi kami semua, dan kami bawa di dalam kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara bagi kami, kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu. Layakkan hamba sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Ya, selalu seperti KKR ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus sehingga mengizinkan kita bertemu kembali. Ya. Puji Tuhan, bertemu kembali, dan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan juga hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang masih mengizinkan kita bertemu di tempat ini, memberikan kesempatan kepada kami untuk kita sharing bersama, belajar bersama dari firman Tuhan. Karena ya sekarang sering kita memang ada tema ya, supaya lebih fokus, lebih terarah. Ya, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama di pagi menjelang siang ini. Puji Tuhan. Ya, temanya dukungan positif dari orang-orang sekitar Paulus atau Saulus sehingga pelayanannya lebih sukses dipakai Tuhan Yesus. Amin. Jadi circle impact ya, circle impact. Karena kita hidup selain tentu dipengaruhi oleh Tuhan, ya ada impact atau pengaruh dampak dari
orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk keluarga. Amin. Yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, bacaan kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita baca responsoria bergantian. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat genap, dan nanti terakhir ayat yang ke-31 kita sama-sama baca. Dari ayat yang ke-17 saya mulai. Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-31. Silakan dibuka Bapak Ibu, karena kita sama-sama akan baca bergantian ya. Saya mulai ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oh, ini masih ini ya, 19. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Semua orang yang mendengarkan hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Tetapi setelah itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ menuju dia ke Tarsus. 3:2 ya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Saulus, atau setelah dia bertobat, setelah dia dibaptis, akhirnya dipanggil dan disebut namanya Paulus. Ya, makanya kalau orang Kristen banyak yang kalau dibaptis dia minta ada nama baru. Gitu. Itu menggambarkan bagaimana orang mau punya identitas yang baru sebagai orang yang hidup baru. Amin. Ya, Paulus yang juga sering dipanggil menjadi rasul, seorang rasul, sekalipun dia tidak semudah itu untuk diterima sebagai seorang rasul. Kenapa? Karena dia tadinya kan orang yang ingin membunuh, yang mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan dia punya mandat, SK, ya kan, surat tugas, surat khusus. Jadi dia semacam Kopasusnya ya. Jadi pimpinannya malah untuk memberantas, membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan menangkap dia. Ya, di tengah perjalanan Tuhan menemui dia melalui rohnya
dan dia diyakinkan bahwa Yesus yang dia kejar-kejar itu, yang dia murid-muridnya dikejar-kejar itu, dialah yang berbicara pada saat itu. Tapi dia mungkin ya namanya dia mengenalnya kan dari sisi yang berbeda. Rasul Paulus tadinya dari sisi ya negatif thinking, gitu ya. Dari sisi negatif. Karena Yesus ketika mengajar di mana-mana, orang khususnya orang-orang Yahudi menganggap bahwa dia bukan utusan Allah. Dia bukan Allah, dia bukan anak Allah. Dia bukan juru selamat dan banyak lagi. Sampai sekarang pun Yahudi masih mayoritas tidak menerima bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Dan mereka masih menanti-nanti. Dan ada juga saudara kita sepupu yang masih belum percaya. Dan ada juga saudara kita yang ya mengaku Kristen ya dengan ya identitas yang kurang lebih sama dengan Kristen, tapi belum percaya bahwa Yesus sudah datang. Ada perubahan-perubahan yang dirasakan, dialami oleh Rasul Paulus. Tapi tidak semudah itu dia diterima oleh komunitas yang akhirnya disebut Kristen. Ya, jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus akhirnya disebut Kristen. Dan kita melihat bagaimana proses seorang Rasul Paulus. Kalau dari sisi mentalnya dia punya keberanian, dari sisi ilmu dia punya bahan, ya, punya knowledge-nya, punya pengetahuan tentang untuk bersoal jawab tentang yang ada hubungannya dengan Tuhan atau teologi. Tapi ini kan berbeda sisinya. Sekarang dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan komunitas di mana orang-orang yang sudah percaya lebih dahulu, dan termasuk rasul-rasul, murid-murid Yesus yang dididik langsung oleh Yesus, nggak semudah itu percaya bahwa Paulus yang tadinya Saulus itu sekarang sudah percaya Yesus, bahkan mengajar siapa Yesus itu sebenarnya. Dan kita melihat bagaimana dampak dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya, bagaimana dampak dari orang-orang Kristen, bagaimana dampak dari orang-orang yang dia temuin, sehingga dia bisa tetap fokus dalam melayani Tuhan. Kita melihat bagaimana proses-proses yang dia alami nggak mudah untuk dia bisa diterima. Ya, dari kita bacaan tadi ayat yang ke-17 ini kan menggambarkan jelas ya bagaimana seorang Saulus ya itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tapi perlu proses. Ada proses pembelajaran yang Tuhan izinkan untuk dia terima dan nikmati bersama dengan Tuhan. Bahkan ya enggak mudah. Ya, enggak mudah. Mungkin kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Paulus atau Saulus dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan kita dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, itu mungkin belum ada apa-apanya. Padahal zaman sekarang pun udah zaman teknologi yang begitu canggih. Ada banyak yang bisa memudahkan dan mendukung fasilitas yang bisa kita nikmati, sehingga kita seharusnya lebih hebat lagi melayani Tuhan dibandingkan dengan Paulus. Amin. Seharusnya kehidupan kita jauh lebih baik, lebih lagi berkenan kepada Tuhan, lebih lagi memuliakan Tuhan dalam proses-proses pembelajaran yang juga Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Semua kita sudah dari sononya, ya harus kerja keras, harus berpeluh. Yang wanita harus merasakan sakit untuk melahirkan dan harus berjuang dalam menjalani kehidupan. Udah dari sononya, karena memang sudah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu akibat. Ya, tadi ada lagu yang terakhir, ada harga yang harus dibayar. Untuk kita bisa proses sampai pada waktunya menerima mahkota kehidupan. Amin. Jadi ada konsekuensi logis. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, untuk kita bisa terus menikmati pembelajaran dari Tuhan. Memang gak mudah.
Tapi jangan lupa, Yesus katakan, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Amin. Jadi sampai kita menutup mata, kita imani Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kan saya sering sampaikan, zaman sekarang zaman AI, manusia kayaknya udah nggak dipakai. Ya oke lah. Tapi bagaimanapun, semua itu kan hikmat dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Sekarang di China saya dengar sudah produksi semakin banyak mobil terbang. Ya kan? Dulu kan itu hayalan. Ya, kayak kita beli buku cerita dulu ya kan? Buku cerita tentang orang terbang, ya kan? Piring terbang, ya pedang terbang, ya apa namanya? Banyak-banyak barang-barang terbang. Kayak kita membayangkan yang nggak mungkin gitu. Nah sekarang jangankan piring terbang, jangankan pedang terbang, manusia juga bisa terbang. Itu namanya terbang tanpa sayap, berjalan tanpa kaki. Ya kan? Kalau dulu kan maksudnya apa tuh? Ya kan? Kok terbang tanpa sayap? Kalau burung kan punya sayap. Kok berjalan tanpa kaki? Ya iyalah orang naik kendaraan motor, iyalah naik kendaraan mobil, terbang tanpa sayap. Yang punya sayap kan pesawat. Tapi itulah hikmat dari Tuhan. Sehingga kita semua bisa menikmati anugerah kasih Tuhan. Dan proses-proses itu, ya kan, tidak hanya enaknya yang kita lihat. Tapi ada proses pembelajaran. Sebagaimana Rasul Paulus nikmati juga. Dalam proses pembelajaran, karena Tuhan sudah memanggil dia untuk menjadi alatnya, menjadi seorang pemberita Injil. Sangat kontras, sangat berbeda dari latar belakangnya dia. Seorang yang paham teologi, tapi tidak percaya Yesus, akhirnya percaya Yesus. Dan sangat berat proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Kita lihat dari ayat yang ke-17 tadi. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan pada saat pertama memanggil dia, Yesus pada saat pertama memanggil dia nyatakan kuasanya bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satunya, dia tidak bisa melihat. Yesus menyatakan kuasanya bahwa apa yang dia miliki itu, Rasul Paulus miliki itu, termasuk penglihatan, bisa Tuhan kerjakan. Sehingga yang tadinya dia melihat, akhirnya dia tidak melihat. Itu proses pembelajaran supaya dia benar-benar mengenal Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Amin. Tapi kalau dia sisi negatif yang dia ambil, wah jahat ini Yesus ini. Kan bisa aja kan. Yang tadinya memang dia sangat membenci Yesus dan para pengikutnya. Dia tidak percaya Yesus, bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus anak Allah. Ketika dia dibutakan, ketika dia dibuat Yesus buta, dia kan bisa aja berontak, bisa aja malah keluar dari kehendak Tuhan. Tapi disitulah kuasanya Tuhan semakin dinyatakan, dan dia diproses oleh Tuhan mendapatkan pembelajaran. Dia tidak bisa melihat selama berapa hari? Sebelumnya ada pelajarannya 3 hari, dan dia tidak makan tidak minum. Bisa jadi dia puasa sengaja, bisa jadi karena dia merasakan sesuatu perubahan yang begitu berbeda. Kok bisa ya yang tadinya saya melihat normal, tapi sekarang nggak bisa lihat. Dari awal Yesus menyatakan dia berkuasa atas dirinya. Dari awal ketika Yesus ketemu dengan Saulus pada saat itu, Yesus menyatakan kuasanya, bahwa dia sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Membuat yang melihat tadinya menjadi tidak melihat. Ada kalanya hal-hal yang negatif Tuhan izinkan
terjadi dalam kehidupan kita untuk kita semakin mengenal Dia. Amin. Jadi kita jangan negatif thinking. Kita melihat proses-proses yang dialami oleh seorang Saulus ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Yesus menyatakan kuasanya bahwa Dia yang menciptakan dirinya, Saulus. Maka dia sanggup. Dan proses 3 hari Saulus mengenal Yesus. Mengenal secara benar. Tadinya dia mengenalnya kan secara negatif. Sehingga dia mengambil SK untuk membunuh para pengikut Yesus. Ya, karena Yesus sudah lebih dahulu melaksanakan tugasnya. Ya, kalau mungkin masih hidup ya dikejar-kejar juga mungkin ya. Tapi Tuhan menangkap dia. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Amin. Dengan caranya Tuhan. Akhirnya Saulus semakin mengenal Yesus. Salah satunya Tuhan menyuruh Ananias. Ya, ini bukan Ananias dan Safira yang sudah meninggal. Ya, di Kisah Para Rasul di 2, ya. Ini beda lagi orangnya. Ya, Ananias disuruh oleh Tuhan untuk bisa menemui Saulus dan tumpang tangan berdoa untuk dia, melayani dia. Dan akhirnya dia bisa melihat. Dari situ Saulus semakin mengenal dia. Mengenal Yesus yang tadinya dia benci, yang tadinya dia buru. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, mindsetnya berubah. Semenjak Saulus ketemu dengan Yesus, dia sudah mulai diproses oleh Tuhan untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Dia lebih dekat dan lebih paham, lebih yakin bahwa Yesus punya kuasa. Dan dinyatakan di sini. Ayat yang ke-18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Berarti kan gak ada selaput. Hanya seolah-olah. Beda dengan kalau misalnya orang dicek, ya kan, sudah medical check up, matanya harus sudah katarak, ya kan. Ini bukan katarak. Seolah-olah. Bisa jadi mungkin karena cahaya yang dilihatnya. Tapi yang pasti Tuhan memproses dia seperti itu. Supaya Saulus yang tadinya benci kepada Yesus, Saulus bisa mengenal Yesus dari sisi mindset yang benar. Amin. Ada kalanya anak Tuhan sekalipun, hamba Tuhan sekalipun belum mengenal Yesus dengan benar, dengan motivasi yang benar, maka Tuhan izinkan teguran-teguran terjadi sebagaimana yang diterima oleh Saulus, yang akhirnya diganti namanya menjadi Paulus. Seketika itu juga, ya, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Haleluya. Amin. Yesus menyatakan kuasanya yang ajaib. Ya kan? Semakin dikenal lagi. Itu proses di mana Saulus yang tadinya membenci Yesus, dia diproses, ditangkap oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dia buta 3 hari lamanya. Dan pada waktunya, ketika Ananias berdoa buat dia, selaput di matanya, yang seolah-olah ada selaput di matanya, hilang. Dan dia pun bisa melihat. Yesus menyatakan lagi kuasanya yang kedua kali, bahwa dia sanggup membuat yang buta menjadi melihat. Amin. Karena saya yakin ketika Yesus ada di dunia mengajar, dia hanya rata-rata mendengarkan informasi dari orang. Apa kata orang tentang Yesus. Tapi ini dia menikmati anugerah, pertolongan, keajaiban langsung dalam dirinya. Bahwa dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan akhirnya dia bisa melihat. Dan di situ saya yakin dia semakin mantap
percaya kepada Yesus dan melayani Dia. Apapun harganya. Amin. Apapun konsekuensinya, dan memang kita melihat bagaimana konsekuensi yang dialami oleh Rasul Paulus, oleh seorang Paulus. Dia dipenjara, terpenjara. Fisiknya dipenjara, fisiknya dipenjara, fisiknya dirantai, fisiknya dikawal. Tapi pikirannya tidak bisa dikawal oleh orang Yahudi. Pikirannya tidak bisa dikawal oleh pemerintah. Oleh karenanya dia menulis banyak karya. Pengalaman-pengalaman pelayanannya. Bagaimana dia melayani orang. Bagaimana proses perjalanannya. Bagaimana dia mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang juga Yesus kerjakan. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, dalam dia menjalani kehidupannya. Namun Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Amin. Hampir-hampir dia putus asa ketika dia berdoa supaya duri dalam dagingnya dilalukan. Tapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku. Haleluya. Ada proses-proses yang Tuhan izinkan. Kalaupun sampai mati kita, Tuhan izinkan. Kok masih ketemu ya orang-orang yang ngeselin seperti ini? Gitu. Itu proses. Berarti kita belum sabar. Haleluya. Haleluya. Berarti kita masih terus belajar untuk mengampuni orang. Karena firman Tuhan katakan apa? 70 kali 7. Bukan berarti 490. Tapi itu angka kesempurnaan. Bagaimana kasih Tuhan yang ada pada kita. Menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Tapi tidak melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Termasuk suami, istri, anak, mertua, tetangga, dan rekan hamba Tuhan. Bahkan mungkin gembalanya. Atau gembala kepada jemaat sebaliknya. Tuhan izinkan ada proses-proses yang kita bisa nikmati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Ayub pun katakan seperti itu. Aku sekarang mengenal Tuhan. Aku sekarang mengenalmu, katanya kepada Tuhan. Karena dia mengalami sendiri bagaimana proses-proses yang Tuhan izinkan. Bagaimana kita mengalami. Kalau kita dengar kesaksian orang kan, wah hebat banget ya, keren banget ya. Beda dengan ketika kita mengalami sendiri. Amin. Haleluya. Saulus dipanggil oleh Tuhan. Untuk dia diproses sedemikian rupa. Pertama-tama Yesus nyatakan kuasanya yang ajaib. Bahwa dia sanggup membuat yang tadinya dia melihat menjadi tidak melihat. Yang tadinya sempat tidak melihat menjadi melihat. Karena dia Allah pencipta. Yesus adalah pencipta kita. Yesus juga yang menciptakan Saulus. Sehingga yang tadinya dia sempat tidak melihat. Dengan kuasa yang ajaib. Apakah Yesus tidak bisa langsung melihat gitu? Bisa. Tapi Tuhan memakai alatnya. Memakai seorang Ananias. Untuk membentuk bagaimana seorang Saulus memiliki karakter seperti yang Tuhan mau. Amin. Dia belajar dari situ bagaimana disebut melayani. Bagaimana disebut mengampuni. Bagaimana yang tadinya Saulus itu membenci orang Kristen. Sehingga Ananias tadinya khawatir, takut, ragu-ragu. Ya, ketika Tuhan menyuruh dia untuk melayani Saulus. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam diri Ananias, maka dia datang menemui Saulus. Dia buang gengsinya. Dia buang rasa bencinya. Dia buang rasa takutnya. Dan dia melaksanakan, dia taat pada apa yang Tuhan mau. Sehingga Saulus didoakan, bertobat, dan menerima proses dari Tuhan. Sama-sama dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita pada ketaatan kita
atas perintah Tuhan, tidak lagi melihat, wah, aku kan bapak, aku kan gengsi dong minta maaf sama anak. Aku kan suami, aku gengsi dong minta maaf sama istri. Aku kan istri, aku gengsi dong minta maaf sama anak. Aku anak, harusnya bapak dong yang minta maaf sama anak. Harusnya bapak dong yang ngalah sama anak. Aku gembala, harusnya jemaat dong yang minta maaf. Harusnya jemaat dong yang datang. Aku jemaat, harusnya gembala dong yang ngomong. Gembala dong yang datang. Tapi kasih Tuhan tidak melihat kelemahan-kelemahan. Jangan, oleh karena kasih Tuhan, kita tidak lagi melihat kelemahan-kelemahan satu antara lain. Dan Ananias tidak melihat masalah yang ada dalam diri Saulus, karena dia dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu yang menggerakkan dia bergerak untuk melayani Saulus, sehingga Saulus bertobat. Saulus menikmati karunia Tuhan. Saulus menikmati mujizat Tuhan yang tadinya dia sempat tidak melihat. Akhirnya dia melihat bagaimana kita, bagaimana gereja ini menikmati mujizat Tuhan kalau kita belum bertobat. Bagaimana kita menikmati berkat anugerah Tuhan yang lebih ketika dalam keluarga kita pun masih sering cekcok, masih terlalu gengsi, masih terlalu pasang aksi, masih terlalu melihat kelemahan-kelemahan satu antara lain. Tapi ketika kita melihat dan kita semua dipenuhi kasih Tuhan, maka mujizat Tuhan akan kita nikmati bersama dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dimanapun kita berada. Kita dapat menikmati dan bahkan menularkan kasih itu, bukan hanya teori. Karena firman Tuhan katakan 1 Korintus 13:13, akhirnya yang tinggal tetap dan lebih besar dari semuanya itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Apa artinya aku ya seperti gemerincing berbicara 1000 bahasa, 1000 bahasa bisa, tapi yang terbesar di antara semuanya itu adalah bahasa kasih. Amin. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada Ananias, oleh Yesus kepada Saulus. Apakah Yesus tidak bisa membuat langsung Saulus melihat? Bisa. Tapi Yesus mau semua mendapatkan pelajaran, baik Ananias maupun Saulus dan orang-orang yang mendengarkan, melihat kesaksian dan kejadian itu. Maka kasih Tuhan pun bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Bertambah-tambah, semakin dikenal oleh Saulus. Oh, Yesus bukan hanya pintar berteologi, bukan hanya pintar berkata-kata, tapi bukti nyata, karya nyata, kasih itu dinyatakan. Maka ketika dia berkhotbah di bukit, ada orang banyak di situ yang disebut 5.000 orang laki-laki, belum lagi wanita, anak-anak. Ketika mau gelap, anak murid-muridnya bilang, suruhlah Tuhan mereka pergi, supaya mereka mencari makanan mereka masing-masing. Tapi Yesus tergeraklah hatinya. Yesus katakan, beri dia makan. Beri dia makan. Karena Yesus semuanya melihat dari sisi kasih. Karena dia Allah adalah kasih. Amin. Jadi segala sesuatu kita lihat secara positif. Segala sesuatu kita pertimbangkan dengan kasih Tuhan. Amin. Mari kita bergerak, berbicara, berpikir semua yang manis, semua yang indah, semua yang baik. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Proses seperti apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Mari kita melihat
bahwa Tuhan baik. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi keluarga kita. Tuhan begitu mengasihi gereja ini. Tuhan begitu mengasihi umatnya di tempat ini. Tuhan mengasihi keluarga di tempat ini. Tuhan mengasihi hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan mengasihi tempat ini. Tempat ini saya dengar dari Bu Gembala, Pak Gembala, dan keluarga dan teman-teman, ini dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Karena ini didapatkan, saya dengar kesaksiannya, dan dengan cara yang ajaib. Semua kita lihat dari sisi kasih. Ada rancangan Tuhan yang indah. Dan kita berjalan seturut dengan rancangan Tuhan. Paulus tidak lagi penuh dengan emosi. Dia diubahkan oleh Tuhan. Dia hidup baru. Ketika dia didoakan, selaput matanya terbuka dan dia bisa melihat. Dan dia dibaptis. Dan dia langsung bergerak. Melakukan. Dan mindsetnya langsung berubah. Itulah namanya hidup baru. Amin. Yang tadinya pemarah menjadi peramah. Amin. Amin. Yang tadinya pelit jadi murah hati. Karena sesuai firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Takaran yang kamu pakai kamu gunakan. Amin. Jadi tidak lagi, mohon maaf nih, tidak ada pesan dari Pak Gembala atau Ibu Gembala. Tidak ada lagi persembahan yang sama dengan uang parkir. Tidak ada lagi persembahan yang sama dengan, mohon maaf, uang ke toilet. 2,000. Haleluya. Tapi di gereja-gereja masih banyak loh yang seperti itu. Udah kucel kumel, kalau sini udah gak ada, puji Tuhan. Bahkan yang biru-biru nanti yang merah-merah, amin. Ada lagunya merah-merah, ya kan? Bukan berarti untuk memberi kekayaan kepada Pak Gembala, Ibu Gembala, tapi itu dikelola bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Gimana Bapak Ibu? Mau diproses oleh Tuhan? Bisa menikmati proses-prosesnya dari Tuhan? Amin. Sebagaimana Paulus tadi kita lihat, bagaimana Ananias tidak lagi melihatnya dari sisi negatif. Amin. Kalau ibu-ibu, ya kan, nggak tahu, saya udah pernah belum saya ilustrasikan ini. Ibu-ibu mau ke pasar bawa uang 50.000, 100.000, ya paling dapat apa, ya kan? Apalagi kalau cuma uang. Kita parkir satu kali, itu kalau dia nggak pakai gate system. Kalau pakai gate system kan dia hitung-hitungan jam. Ya kan? Itu bagaimana gitu. Mohon maaf ya, sini ya puji Tuhan kalau dari sisi persembahan sudah banyak yang bertobat, ya kan? Di gereja-gereja lain udah uangnya segitu, dipulus-pulus, kumel. Ya, jadi kita harus bertobat, memberikan yang terbaik. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Berikan hatimu, berikan imanmu, berikan semua kapasitas yang kita miliki, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saulus yang akhirnya berubah nama menjadi Paulus. Ya. Jadi bisa menikmati anugerah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana bisa dia yang tadinya benci, akhirnya dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena dia menerima pertobatan itu, dia menerima proses dari Tuhan itu. Ayat yang ke-19, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia langsung berubah. Yang tadinya benci, mengejar-ngejar dan mau membunuh murid-murid Tuhan, akhirnya dia mengajar di banyak tempat. Jadi mindsetnya yang tadinya ilmunya dipakai untuk hal-hal yang negatif,
setelah dia bertobat, setelah dia ketemu secara pribadi dengan Yesus, setelah dia menerima kuasa keajaiban lewat hambanya Ananias, dia berubah. Jadi ilmunya tetap dipakai, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi semua yang kita punya, kita bisa pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semua. Jadi kalau disuruh, ya kadang-kadang kan WL bisa tiba-tiba ya nyuruh minta, Bapak Siano, Ibu Siano berdoa, doa pembukaan, ya kan. Jadi jangan ragu, jangan takut. Jangan cuma doa makan bisanya, ya kan. Itu doa makan juga buru-buru, ya kan. Kayak dikejar-kejar sesuatu gitu ya. Akhirnya langsung, ya oke, puji Tuhan. Jadi ada dampak yang positif yang dialami, diterima oleh seorang Saulus. Ya, oke. Ayat yang ke-21, lanjut. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, ya karena sudah berubah ya, dari stylenya, dari apa yang dia ucapkan, dia sampaikan. Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Itulah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan punya cara untuk dia bisa keluar dari kungkungan, dari rencana jahat, ya, orang-orang yang ingin membunuh dia. Tuhan memakai jemaatnya, memakai orang-orang yang masih positif untuk bisa dia lolos keluar dari rencana-rencana si jahat. Ada dampak positif yang dia terima ketika dia sudah percaya, benar-benar percaya, mengajar atas nama Yesus, tidak lagi mengejar-ngejar dan ingin membunuh murid-muridnya. Dia pun ketiga kalinya menikmati mujizat dari Tuhan dengan cara dia diselamatkan melalui murid-murid, ya, yang tadinya takut sama dia. Tapi karena dilihat sudah dia benar-benar bertobat, dan dia pun diselamatkan oleh Tuhan karena ada rancangan Tuhan yang indah. Jadi kita jangan takut karena perlindungan Tuhan ajaib bagi kita. Kita jangan selalu, jangan terlalu khawatir tentang hidup ini. Jangan khawatir tentang apapun juga. Apalagi tentang makan minum, ya kan? Burung di udara aja Tuhan pelihara. Ya, bunga yang begitu keren-keren, ya, juga Tuhan pelihara. Tuhan kondisikan sedemikian rupa, ada unsur-unsur hara, ya, cuaca dan lain sebagainya. Kalau daerah sejuk seperti ini kan bunga-bunga pun indah-indah, ya kan? Dan lebih lagi kita dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Tapi kita melakukan bagian kita. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ayat yang ke-28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Jadi diselamatkan terus oleh Tuhan. Ketika ada direncanakan untuk membunuh dia, Tuhan menyelamatkan melalui orang-orang yang ada di sekitar dia, melalui jemaat yang sudah percaya kepada dia. Jadi Tuhan pun bisa memakai siapa saja untuk menyelamatkan kita, untuk menjadi saluran berkat buat kita nikmati bersama. Amin. Ayat yang ke-31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai karena kasih Tuhan yang mereka nikmati bersama. Amin. Jadi nggak ada lagi kericuhan, nggak ada lagi ketakutan, ya.
Makanya ketika kita, ya ini Tuhan izinkan ada di Kota Bogor, ya kita doakan terus lingkungan dan pemerintahan dan semua, sehingga tetap ada damai bagi semuanya. Amin. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Jadi kuncinya untuk kehidupan kita, kerohanian kita semakin bertumbuh baik dan berbuah-buah. Jemaat Tuhan di sini bertambah-tambah. Mari jemaat Tuhan, hamba Tuhan, kita semua melakukan bagian kita. Ya, saya jujur melayani kemana saja, dengan merek apa saja, merek gereja apa saja. Ya, dan di sana kan nggak ditanya gereja apa, nggak gitu. Percaya kepada Yesus, itu saja sudah cukup. Amin. Dan kita bisa menikmati bersama. Dan ayo kita sama-sama bekerja untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini pun semakin hari semakin maju dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kiranya kita terus dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan di proses-proses yang Tuhan izinkan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita berdampak positif karena kasih Tuhan yang melingkupi semuanya. Amin. Mari kita bersyukur, berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami nikmati bersama di siang hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi rema, berkarya sedemikian rupa, sehingga apa yang kami dengarkan mendidik, mendewasakan kami, mengingatkan kami kembali betapa kasih-Mu yang begitu besar, mengubah kami, membuat kami hidup baru, dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami berpengaruh positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, terberkati. Ya, untuk merespon firman Tuhan kita akan pujian tadi, mahkota kehidupan tak akan pernah kusesali. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk Pastor Amil bersama istri dan anak yang sudah datang ke tempat kita. Firman Tuhan yang membalas berlipat kali ganda setiap pekerjaan, pelayanan, bahkan usaha. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan
Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami juga sudah mendengar akan kebenaran firman itu Tuhan, yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Apa yang sudah ditaburkan itu Tuhan, biarlah kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga kami, gereja kami, bahkan kami dalam masyarakat ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kau sucikan persembahan yang akan kami berikan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan. Kita mendengarkan Warta Digital GBT The Shalom. Kingdom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah setiap hari Minggu pukul 8.30. Ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9. Komsel setiap hari Kamis pukul 19. Miracle Prayer Night setiap Jumat pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi: nomor rekening gereja, Bank BCA, 747540824. Atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrus Tan. Iya baik, pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kegiatan Natal kita tanggal 13 Desember 2025 jam 3 sore Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat mari kita ajak rekan-rekan kita, saudara kita untuk hadir menerima lawatan Natal di sini dengan kebangunan keluarga rohani. Ibadah kita dilayani oleh Bapak Pendeta Kolonel Dr. Yermia Hendar, siapa lagi lupa, Hendar Woto ya, dia seorang angkatan lah, seperti itu. Kita bawa keluarga kita untuk hadir di tempat ini dalam ibadah Natal pada tanggal 13 Desember 2025. Baik, saya makin berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Silakan duduk dulu, saya mau kesaksian sebentar. Saya terima berkat ya. Kemarin pagi saya antarkan istri saya ke Jakarta, ke WPT ya. Nah, itu nyetir masih enak, nggak ada masalah, tangan saya nggak ada masalah. Pulang sampai rumah pun
tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba tangan sebelah kiri ini saya sakit banget, sakit. Sampai diangkat begini aja nggak bisa, sakit. Saya sakit banget. Nah terus tiba-tiba ibu ngomong sama saya, apa? Yang nanti ngomong itu mungkin ada bungkusan di luar itu mungkin punyanya koleksi atau Cik Popi kan begitu. Nah, begitu datang saya ngomong sama koleksi Cik Popi, kok Cik tolong tuh dilihat apa itu barangnya. Nah diperiksalah sama Cik Popi. Nah ketika Cik Popi periksa merasa orang yang horor ya. Barang itu ada orang yang horor ya. Nah begitu ada orang yang horor, nah oh bukan barang saya, karena baju dikaretin kok aneh-aneh lah, ada jahitan, ada hitam dan sebagainya, terus horor ya. Nah terus gini, nah baru apa? Pertama saya hanya berpikir positif aja, tetapi ketika hati saya saya ngomong darah Yesus, kamu pergi kembali kepada yang punya, yang ngirim. Saya hanya begitu. Nah terus apa? Nah tadi pagi saya ngomong sama Bibi. Nah, ya, Bi, pembantu saya kan, Bi, itu kalau Bibi mau, Bibi ngomong, enggak Pak, saya juga tidak tenang Bu, Pak, dia enggak, saya juga enggak tenang, Pak bakar aja Pak, ngomong gitu. Bibi saya ngomong, Pak bakar aja, oke, ya Bi, oke, bantu saya, ayo angkatin Bi. Nah, kemudian di lapangan, saya doa, saya bakar. Nah, Bapak Ibu, ya kan. Nah, kita hidup dalam Tuhan itu ya siap menerima segala berkat. Jangan pernah takut. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya. Orang mau berbuat apapun, orang mau ngomongin apapun, selama hidup kita benar sama Tuhan, Tuhan menyertai itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Nggak perlu takut. Selama kita benar. Itu, ya. Itu aja yang saya saksikan ya. Terus doakan ya, terus kemuliaan Tuhan ya. Nah, karena kuasa-kuasa gitu itu bagi Tuhan sangat kecil. Yuk kita masuk doa berkat yuk. Ya, silakan. Oke, yuk kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat penuh. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas para pelayan Engkau di tempat ini Tuhan, yang mendukung hamba-Mu Tuhan, seperti orang-orang di sekitar Paulus Tuhan, yang mendukung Paulus Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mendukung hamba-Mu Pak, untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu, untuk kerja ini berkembang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati Tuhan. Hamba-Mu mendapatkan berkat kepada Engkau pagi menjelang siang ini Tuhan, untuk setiap rumah tangga di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu memintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar itu terjadi Bapak, sehingga setiap keluarga di tempat ini semakin mengalami Engkau Tuhan, semakin mengalami kasih karunia Engkau, kemurahan Engkau, kebaikan Engkau Tuhan, mengalami hal-hal yang super mujizat kepada Engkau Bapa. Maka daripada itu Bapak, terimalah berkat, berdirilah di hadapan Tuhan. Berbahagialah Engkau yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Maka Tuhan memberkati berdirimu, memberkati jalanmu, memberkati tutupmu, memberkati istirahatmu. Apa saja yang kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan engkau berkat berlipat kali ganda. Diberkati juga para istri kita masing-masing. Diberkatilah doa-doanya, diberkatilah adonannya, diberkatilah segala pekerjaan rumah tangganya, diberkatilah segala sesuatu yang dilakukan dengan sukacita. Diberkatilah engkau para ibu yang mendidik anak-anaknya dengan cinta dan takut akan Tuhan. Diberkatilah engkau senantiasa, maka anak-anakmu menjadi perkasa di bumi.
menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, memberi sejarah bagi bangsa-bangsa, dan terpujilah nama Tuhan karena berkat Bapa surgawi dalam cintanya Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai siang ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib